Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Jamaah kaum muslimin muslimat yang seolah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita. Pada kesempatan ini masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat kepadanya. Masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah kepadanya. Kita dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh berkah, penuh ampunan, penuh pahala. Marilah kita manfaatkan kesempatan ini sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah dan curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita kelak yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin muslimat yang Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah di pertengahan lebih di bulan Ramadan ini. Marilah kita koreksi ibadah kita, puasa kita, apakah sudah benar-benar sempurna dan benar-benar sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah mungkin kita sudah memaksimalkan ibadah kita. Kita berharap semoga ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, sedekah kita, infak kita, tilawah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan. Jamaah rahimani rahimatullah. Tauladan kita adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang setara dengan beliau di dunia ini. Bahkan dengan nabi-nabi pun sebelumnya, dia adalah nabi yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang baik. Sejak dari kecil, akhlaknya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, kaum kafir Quraisy masuk Islam dikarenakan dengan akhlak beliau. Dengan akhlak beliau, kaum kafir Quraisy banyak yang masuk Islam, banyak mengikuti beliau. Kaum muslimin muslimat rahimani rahimatullah. Akhlak mulia merupakan suatu hal yang penting bagi diri kita. Akhlak mulia ternyata bersanding dengan takwa. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa bi hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada. Dan ikutilah
perbuatan buruk dengan perbuatan baik, insya Allah akan menghapus dosa-dosa perbuatan buruk tersebut. Dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2 poin penting, yaitu antara takwa dan akhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bertakwa dimanapun kita berada. Bukan cuma sekedar di masjid kita bertakwa. Dimanapun kita berada, di tempat kita bekerja, di tempat kita bermain, kita harus bertakwa kepada Allah. Insya Allah, kalau semua orang itu bertakwa kepada Allah, tidak ada suatu keburukan pada dirinya. Sehingga contohnya, apabila ia menjadi seorang anggota dewan, menjadi seorang pejabat, maka dia tidak akan pernah korupsi. Baik korupsi materi atau korupsi waktu. Kalau ia seorang petani, maka dia tidak akan mencuri air dari sawah tetangganya, atau dia tidak melebarkan sawahnya ke sawah orang lain. Kalau ia seorang pedagang yang bertakwa, maka ia tidak akan mengurangi timbangan, selalu jujur dengan pembeli. Rahimani rahimatullah, takwa dimanapun kita berada. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk kalau kita berbuat suatu keburukan, kejelekan, maka Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk mengikuti perbuatan tersebut dengan perbuatan yang baik. Karena apa? Karena dengan kita ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, insya Allah akan menghapus dosa-dosa dari keburukan tersebut dan ditutup dengan kebaikan. Dan juga di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kita untuk bergaul, berteman, bersahabat dengan orang lain dengan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Jemaah rahimani rahimatullah. Ibnu Qayyim Az-Zawji dalam penjelasan hadis tersebut menjelaskan keterkaitannya antara takwa dan akhlak mulia. Takwa untuk menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Akhlak yang mulia menggambarkan hubungan kita dengan sesama manusia. Takwa akan menumbuhkan rasa cintanya Allah kepada kita. Akhlak yang mulia itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang manusia kepada kita. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin muslimat, marilah kita berakhlak mulia dimanapun kita berada. Dengan berakhlak mulia, orang-orang akan senang kepada kita, akan cinta kepada kita. Dengan ketakwaan, Allah akan cinta kepada kita. Jamaah rahimani rahimatullah. Ternyata akhlak mulia itu mempunyai kedudukan tinggi di sisi Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah orang yang paling dimuliakan di sisinya melainkan adalah orang yang berakhlakul karimah, atau orang yang berakhlak mulia. Kemudian
orang yang berakhlak mulia mempunyai kedudukan yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan kelak duduk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu ya, kemuliaan dari berakhlak yang baik atau berakhlak mulia. Jadi kita nanti kalau kita berakhlak yang baik, berakhlak mulia, maka kita bisa duduk dekat dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Dan juga orang yang termasuk dimuliakan Nabi Muhammad SAW. Betapa bahagianya diri kita kalau kita dimuliakan Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai oleh Allah. Dan juga akhlak yang mulia ternyata juga mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan seorang ahli ibadah, seorang ahli sholat, dan juga ahli puasa. Mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan orang yang ahli sholat dan juga ahli puasa. Orang dikatakan ahli yaitu apabila ia beribadah ya bukan cuma sehari 2 kali, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Bukan itu yang dinamakan dengan ahli ibadah. Dia bertahun-tahun ya sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, ia kerjakan selama bertahun-tahun dan ia tidak pernah meninggalkannya. Itu dinamakan dengan ahli sholat. Jadi butuh waktu kalau seorang itu ya mempunyai kedudukan sebagai ahli sholat. Bahkan sholat malamnya pun tidak pernah ditinggalkannya. Begitu juga dengan orang yang ahli puasa. Puasanya bukan cuma sekedar puasa di bulan Ramadan saja, tapi puasa sunnah pun ia kerjakan dan tidak pernah ditinggalkan. Dan bukan 1 tahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun ia tidak meninggalkan puasa sunnah maupun puasa wajibnya. Itu nanti dikatakan dengan sebagai ahli puasa. Orang yang berakhlak mulia mempunyai kedudukan yang sama dengan 2 orang tersebut. Betapa bahagianya diri kita apabila kita mempunyai kedudukan ya baik di sisi Allah nanti. Kita sehari bertakwa ya, kita sehari berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, kita bisa mempunyai derajat yang sama sehari itu dengan orang yang ahli puasa atau ahli sholat. Itu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berakhlak mulia dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada kita harus berakhlak mulia supaya Allah lebih cinta kepada kita, supaya manusia sayang kepada kita. Itu jamaah rahimani rahmatullah, sedikit yang disampaikan, semoga bermanfaatnya, ada manfaatnya. Marilah kita berakhlak mulia, berakhlak yang baik, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini kita keluar di bulan Ramadan dalam keadaan suci dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.